Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Heru Pratikno akan membahas mengenai hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Untuk standar kompetensinya sendiri, yaitu mahasiswa mampu memahami aturan dan ketentuan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah. Kemudian terampil, mahir, menulis karya tulis ilmiah, kemudian mengungkapkan gagasan dan pengalaman secara tersusun, cermat, dan tepat, dengan menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah baik secara lisan maupun tulisan. Potensi dasar, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sementara itu yang menjadi indikatornya adalah diantaranya menjelaskan sejarah bahasa Indonesia dari masa ke masa, kemudian menjelaskan peristiwa-peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia, menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, ini ada kutipan yang sangat bagus ya dari Pusat Bahasa, yaitu kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, kemudian melestarikan bahasa daerah, dan mampu menguasai bahasa asing. Ada beberapa poin yang akan disampaikan dalam perkuliahan kali ini. Yang pertama mengenai sejarah bahasa Indonesia, peristiwa penting, kemudian kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kita mulai dari pengertian bahasa. Bahasa menurut Krida Laksana tahun 1984 merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer. Maksud dari pernyataan tersebut, bahasa itu adalah sebuah bunyi, namun bunyi yang bersistem atau memiliki aturan dan kaidah tertentu. Nah, arbiter itu sendiri artinya mana suka. Maksud bahasa arbiter adalah bahasa tidak memiliki kaitan antara wujud bahasa itu sendiri dengan uh, tulisan bahasa ini sendiri. Saya kasih contoh, misalkan kata kuda, kemudian dirujuk pada seekor hewan yang berkaki 4, kemudian bertubuh agak besar. Nah, dari contoh tersebut bahwa kata kuda itu tidak memiliki filosofis dari seekor kuda itu sendiri. Artinya ya dia mana suka untuk menyebut hewan itu kuda. Tergantung siapa, tergantung dari komunitas atau masyarakat itu sendiri. Dan itu akan berbeda penyebutannya antara orang Indonesia dengan orang Inggris mengatakan bahwa itu seekor kuda. Fungsi bahasa secara umum, yang pertama, bahasa itu sebagai alat ekspresi diri, kemudian bahasa sebagai alat komunikasi, bahasa sebagai alat integrasi atau penyatuan dan adaptasi sosial, dan yang terakhir bahasa sebagai alat kontrol sosial. Dari keempat fungsi bahasa ini akan dijelaskan dalam slide berikutnya. Maksud bahasa sebagai alat ekspresi diri adalah melalui bahasa kita dapat mengungkapkan secara terbuka apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Misalkan kita ingin mengungkapkan gagasan secara langsung kepada teman kita, atau kita ingin mengungkapkan isi hati kita ketika kita sedang sedih, ya, senang, itu semua melalui bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi tentu digunakan oleh kelompok masyarakat untuk bekerja sama, untuk beraktivitas. Misalkan kita ambil contoh kata gedang, satu kata ini ternyata ada perbedaan penyebutan ya bagi masyarakat Sunda maupun masyarakat Jawa. Nah, inilah keunikan sebuah bahasa ya. Artinya kita tidak sama dalam menyebut sebuah kata di dalam komunitas yang berbeda ya. Misalkan kata dahar pun
walaupun maknanya sama ya, makan, tetapi di situ punya penempatan yang berbeda. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahasa dijadikan sebuah alat komunikasi, bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas ya. Anda bisa bayangkan ketika, eee, aktivitas yang dilakukan masyarakat itu tanpa bahasa, maka semua itu tidak akan berjalan secara lancar. Bahasa sebagai alat integrasi atau penyatuan dan adaptasi sosial, maksudnya adalah dengan bahasa kita harus bisa melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan di mana kita berada. Nah, misalnya, kita sedang berada di lingkungan kerja, maka bahasa itu pun harus kita sesuaikan. Di lingkungan keluarga juga bahasa itu harus kita bedakan, kemudian di lingkungan masyarakat pun demikian. Nah, selain itu, bahasa ini juga terbukti sebagai alat penyatu ya, dalam masyarakat yang berbeda atau beragam. Kita ambil contoh bahasa Indonesia itu sendiri ya, terbukti bahwa, fungsi bahasa Indonesia itu dapat menyatukan suku, budaya, dan etnis yang beragam yang ada di Indonesia. Yang terakhir, bahwa bahasa sebagai alat kontrol sosial, tentu itu digunakan ketika kita ingin, mengontrol, kondisi sosial dan keadaan suatu, eee, lem masyarakat ataupun, pemerintahan. Jadi dengan bahasa kita juga boleh memberikan sebuah kritik, memberikan sebuah masukan tentu yang memberikan solusi, bukan justru malah menimbulkan suatu permasalahan. Nah, dengan kata lain, bahwa bahasa itu artinya sebuah alat untuk, eee, propaganda, akan tetapi digunakan secara positif ya. Kita mempengaruhi masyarakat agar terbuka wawasannya, agar, sadar betul bahwa kondisi yang sebenarnya adalah yang, eee, benar begitu ya, bukan, eee, dibuat-buat. Ya, oleh karena itu kita berhak memberikan sebuah kritik dengan menggunakan bahasa itu sendiri. Sementara itu ada pula fungsi bahasa secara khusus. Yang pertama, sebagai penghubung dalam pergaulan, kemudian dapat wujudkan seni, ya, artinya bahasa itu juga bagian dari seni. Contohnya adalah sebuah karya sastra, itu juga diwujudkan dalam bentuk tulisan, ya. Yang ketiga, bahasa digunakan sebagai alat untuk mempelajari bahasa kuno, ya. Jadi kita bisa mengungkapkan, mengetahui bahwa naskah-naskah terdahulu itu kira-kira menyimpan makna apa. Kemudian yang terakhir eksplorasi sebagai, pengungkapan menjelaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita beralih pada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, ya, ada 2. Yang pertama dahulu kita pahami bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Artinya bahwa bahasa Indonesia itu sebagai alat pemersatu bangsa dari suku, ras, golongan yang berbeda-beda. Kemudian maksud lainnya adalah bahasa Indonesia itu sebagai lambang identitas dan kebanggaan bangsa. Dan hal itu sudah sesuai dengan Ikrar Sumpah Pemuda pada poin yang ketiga yang berbunyi yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi yang kedua adalah bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa negara. Maksud dari pernyataan itu adalah bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai bahasa resmi kenegaraan. Jadi artinya ketika dalam kegiatan kenegaraan tentu bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai pengantar di dalam dunia pendidikan. Artinya ketika kita di sekolah, di kampus ya, itu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia juga sebagai penghubung
dalam tingkat nasional, ya, tingkat pemerintahan, dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia digunakan untuk pengembangan kebudayaan, ilmu, dan teknologi. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Nah, ini sebagai wujud perkembangan bahasa Indonesia, bahwa bahasa Indonesia itu sudah mengalami pergantian beberapa ejaan, ya, mulai dari ejaan Van Ophusen, kemudian ejaan Swandi, dan ejaan yang disempurnakan, kemudian yang terakhir sekarang yang kita gunakan ini adalah POEBI, ya, atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, ini hanya sekilas saja, ya, untuk lebih jelasnya nanti pada pekan berikutnya akan dijelaskan tentang ejaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk itu, kita akhiri saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.